pengertian, nasihat, perkasaan, pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami. Yes. Bapa, kami percaya Kau akan berkata-kata terus. Amin. Kau akan terus berfirman dalam setiap kehidupan kami. Amin. Berikan kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menerima firman-Mu ada di dalam damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Engkau. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami perlu pengurapan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, di hati-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kami. Dan kami pun diberikan roh keberanian untuk melakukan firman-Mu dengan iman percaya kepada Engkau yang penuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap diubah, kami siap dibentuk, kami siap diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Shalom. 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 Semuanya dalam keadaan damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berbicara saudaraku tentang mentalitas. Ya. Kita lihat dulu satu slide-nya. Saya akan share dulu, saudara ya. Oke. Judul firman Tuhan hari ini adalah tentang mentalitas. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10, saudara kasih Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kita ini akan memiliki satu kehidupan yang berkelimpahan. Yang artinya saudaraku hidup berlimpah-limpah. Ya. Itu adalah satu ukuran yang besar. Ya. Satu takaran yang lebih besar. Ya. Arti kelimpahan ini harus mengalir dari dalam sampai ke atas dan sampai meluber keluar. Itulah yang namanya kelimpahan. Bukan cuma penuh, saudaraku, tetapi bisa dinikmati banyak orang. Itulah arti kelimpahan. Saudara dalam kasih Tuhan, apa yang harus disiapkan untuk menerima kelimpahan itu? Yaitu mental. Nah, saudara kasih Tuhan, saya ulangi. Apa yang harus disiapkan untuk menerima kelimpahan? Yaitu mental. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan, mentalitas ini sangat-sangat penting. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa kuat mengikut Tuhan kalau punya mental yang lemah, kalau mentalnya miskin, kalau mentalnya saudaraku tidak mampu, kalau mentalnya rendah, bahkan mungkin nol besar. Jadi di sini saudara kasih Tuhan, mental ini sangat penting. Baik di dalam pelayanan, apalagi di dalam penginjilan, mental ini sangat menentukan. Karena mental ini saudaraku bisa dinilai, ya, bisa dilihat oleh orang banyak. Ya. Kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, tidak memiliki mental, ya, tidak akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, saudara. Ya.
Jadi mental itu dibina sejak dari kecil, ya. Karena apa? Karena mudah dibentuk dan disimpan di mana saja kita ada. Tentu saudara dan saya pasti kuat. Karena saudara kasih Tuhan, kita ini dilatih terus, ya, dari tahap 0 sampai meluber, saudaraku. Mental kita ini perlu dibentuk dari situasi yang sangat menguji ketabahan. Bagaimana bisa mengalahkan iblis, kuasa gelap, kalau kita mentalnya lemah atau sebagai penakut. Jadi mental ini, saudaraku, sangat menentukan di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan harus memiliki mental yang kuat. Ya. Di sini dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita lihat, saudaraku, apa sih mentalitas? Ya, apa itu mental? Banyak sekali, saudaraku, mental ini, ya. Yang pertama itu mental ini adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, bukan bersifat badan atau tenaga, bukan, saudaraku, ya. Tetapi ini bersangkutan dengan batin kita, wataknya, saudaraku, karakter. Mental itu ada dibina, saudara. Ya. Nah, di sini banyak kita lihat, saudaraku, ya, beberapa mental, arti mental ini, saudaraku, ya, yang banyak jenisnya, saudaraku. Ada yang disebut kelemahan mental, kelelahan mental, yaitu ketidakpuasan terhadap diri sendiri, ya, baik di dalam pekerjaan dan hidup secara keseluruhan mungkin, ya. Merasa tidak kompeten, rendah diri, itulah yang namanya kelelahan mental. Kalau saudara hari ini tidak puas dengan pekerjaan, tidak puas dengan diri sendiri, merasa tidak kompeten, rendah diri, itulah saudara berarti mengalami satu yang namanya kelelahan mental. Ya. Yang ketiga, saudara, kita lihat deteriorasi mental, yaitu kemunduran mental. Nah, ini saudara jarang mendengar ini, saudaraku, ya. Mundur mentalnya, gitu, ya. Yang jelas, saudaraku, mungkin lebih tahu tentang tekanan mental, ya. Lebih tahu, saudara, pasti tekanan mental ini saudara lebih tahu, ya. Tekanan mental ini adalah keadaan emosi seseorang pada saat mengalami tekanan berbagai hal, sehingga dapat menimbulkan gangguan jiwa, biasa tercermin di dalam perilaku yang menyimpang, karena mentalnya tertekan, sehingga dia tidak kuat untuk, saudaraku, keluar dari tekanan itu, yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan jiwa, mungkin juga, saudaraku, stres, depresi, saudara, ya, putus asa, ketakutan. Nah, ini adalah tekanan mental namanya. Nah, di sini, saudaraku, kita harus memiliki mental ini, yaitu mental baja, ya, kemauan yang keras dan tegar. Siap, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara kasih Tuhan, disinilah kita ini sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, melakukan pertandingan, menguasai dirinya di dalam segala hal, supaya mendapatkan satu mahkota, yaitu menjadi seorang pemenang, menjadi seorang juara. Ya. Makanya kalau misalkan kita ini bisa menguasai dirinya di dalam segala hal, itu akan dapatkan mahkota yang abadi dari Tuhan. Jadi ada 5 mahkota, saudaraku. Di antaranya adalah mahkota abadi. Ya, mahkota abadi itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini, saya kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menguasai diri di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita ini mendapatkan mahkota yang abadi. Saudara kasih Tuhan,
Ya, di dalam setiap pertandingan tentu saudaraku kita juga harus memiliki mental yang kuat. Ya, saya dulu sebagai atlet saudaraku ya, atlet di bidang badminton. Ya, saya di pelatnas tempat badminton saudaraku ya. Saya juga di bidang tinju saudara ya. Saya olahraga tinju. Kejuaraan saudaraku saya 4 kali mempertahankan di juara saudara ya. Saya perlu mental baja saudaraku untuk bisa mengalahkan musuh. Ya. Nah, saudaraku, ada orang yang melihat kegerakan Tuhan, ya, dan terlibat di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa, ya, terlibat di dalam perubahan-perubahan, ya, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Banyak yang menabur, banyak juga yang menuai, saudaraku. Bagaimana kita ini memiliki mentalitas kelimpahan itu? Bagaimana kita memiliki mentalitas kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan, ya. Waktu kita mendengar kelimpahan, ya, ada konotasi negatif yang namanya kekayaan. Mungkin saudara berpikiran, saya berbicara tentang kelimpahan ini tentang duit. Bukan, saudara ya, bukan tentang uang. Ya, kita tidak membahas kelimpahan tentang uang. Saudara kasih Tuhan, saya ingatkan, saya tidak membahas tentang kelimpahan tentang uang, tidak. Ya. Tetapi mental yang kita miliki yaitu mental yang makmur, mentalnya yang berkelimpahan, keluar dari isi hati melubar, saudaraku. Kaya, mentalnya kaya, saudaraku, bukan mental yang miskin. Ya. Ketika mentalitas kita ini berubah, saya percaya saudaraku kepemilikan pasti datang. Ya. Orang bisa kaya secara keuangan, tapi belum tentu dia punya mentalitas. Saudara kasih Tuhan, banyak uang, saudaraku, bisa jadi tidak berkelimpahan, ya, merasa kurang. Ya. Keberadaan kita ini jauh lebih penting daripada kepemilikan, saudaraku. Ya. Di dalam kehidupan, di dalam perkawinan, di dalam pelayanan, ya, kadang tidak bisa enjoy, tidak bisa happy ketika kita memiliki mental kekurangan. Cenderung saudaraku menuntut, cenderung mengambil perhatian orang, menyinggung orang lain, padahal ada maunya. Ya. Ketakutan, ya, orang lain kalau lebih maju dari hidup kita. Kadang saudaraku kritik-kritik yang pedas, kritik-kritik yang kritis, saudaraku ya, yang tidak membangun, ya, saling merobohkan, menghancurkan. Dengan sindiran-sindiran, mungkin dengan ejekan yang tajam. Ya. Iri hati, saudaraku, kalau orang lain berhasil. Ya. Padahal, saudaraku, dia ini berhasil juga itu mungkin dengan hasil jerih payah dia, saudaraku, jungkir balik. Tapi kita tidak tahu. Yang tahunya, saudaraku, kita cuma iri hati dengan keberhasilan orang. Iri hati dengan talenta orang lain, saudaraku. Malu, marah, bersungut-sungut, saudaraku. Bukannya memberkati, tapi semuanya itu akan terkuras karena mentalnya miskin. Saudara kasih Tuhan, kelihatannya kuat, saudara ya, tetapi mentalnya lemah. Kalah sebelum bertanding. Bagaimana bisa disebut pemenang? Saudara kasih Tuhan, saya pada waktu membangun jemaat, ya, waktu itu saya membangun jemaat, ya, di kota Ciamis, saudaraku. Saya perlu mental yang kuat, perlu mental baja, ya, perlu keberanian, perlu kesungguhan hati, ya, perlu tekad yang kuat, siap bertanding, berperang, saudaraku. Bukan bersaing dengan gereja lain, bukan, saudara. Tetapi siap menghadapi musuh, apapun yang resikonya kita siap, saudaraku. Kita harus cakap menanggung segala perkara. Kita harus tanggung jawab kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada gereja, kepada keluarga, kepada orang lain juga. Nah, saya kasih Tuhan, pada waktu saya membangun jemaat, sudah sampai 60, saudaraku, banyak. Ya, saya mendirikan satu gereja di kota kecil, di kota Ciamis, saudaraku. 60 sudah kumpul, saudara. Saya kebaktian tiap hari Minggu, saudaraku, dalam kasih Tuhan. Tetapi, saudara, aniaya datang, saudaraku, dalam kasih Tuhan. Ya, jemaat ini, saudaraku, belum kuat mentalnya. Ya, belum kuat mentalnya.
Jadi saudara kasih Tuhan, jangan bangga kita dengan banyak jemaat. Belum tentu saudaraku kuat mentalnya. Nah, ini saudara kasih Tuhan, ya. Karena saya punya pengalaman, ya. Meskipun saudaraku jemaatnya banyak, ya, ada ribuan, apakah dia mendidik tentang mental? Belum tentu, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, pada waktu saya membangun jemaat sudah 60 orang, saudara, ya, dibangunlah gereja, ya, satu kebaktian ibadah raya, saudaraku. Tetapi nganiaya datang, sampai saudaraku itu semua dilemparin batu. Akhirnya apa, saudaraku? Semua jemaat saudara pada ketakutan. Saya terus terang, saudaraku, saya pasang badan, saudara. Saya akhirnya disidang, saya dibawa ke kantor polisi, saya ditanya itu, ini, saudaraku, ngalami aniaya juga, saudara. Saya sebagai gembala harus berani ke depan. Bukan cuma, saudaraku, asal-asalan, saya katakan. Karena saya membangun jemaat, perlu mental baja. Meskipun itu resikonya adalah kematian, menjadi martir dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita ini harus meluber dengan kasih, saudaraku. Dengan berkat keberuntungan, itu akan mengejar kita, saudara. Mental kelimpahan kita ini, saudaraku, punya sumber daya, ya, yang Tuhan beri, yang tidak terbatas, ya. Jangan sampai kita ini memiliki mental kekurangan, selalu tidak cukup, saudaraku, ya. Semua porsi seolah-olah sudah diambil oleh orang lain. Tidak ada ide yang baru, kreatif yang baru, makanan yang baru mungkin. Mungkin juga, saudaraku, porsi-porsi yang lain, ya. Sudah diambil orang lain, merasa kurang, ya. Masih banyak jiwa di luar, ya, yang belum ke gereja, belum mengenal Tuhan. Karena mental kita yang belum siap, tidak mau menginjil, tidak mau memberitakan firman, tidak mau jadi saluran berkat bagi semua orang. Disinilah, saudaraku, mental kita ini harus beres. Sebab, saudaraku, peluang yang tersebar di mana-mana itu ada, saudaraku, ya. Bahkan saya katakan, meskipun uang juga bersebar di mana-mana, ada, saudara. Semua berkat ada, saudaraku, di sekitar kita. Cuma belum ada di dalam dompet kita. Haleluya. Karena mental kita ini belum siap. Kalau kita ingin diberkati berlimpah, saya katakan, mentalnya siapkan dulu, saudaraku. Karena apa? Kalau mental kita belum siap, pada waktu berkat itu datang berlimpah-limpah, saudara mungkin bisa jadi murtad. Mungkin juga saudara bisa akan lupa Tuhan. Mungkin juga saudara akan menjadi orang yang kacau, jauh dari Tuhan. Ya. Karena apa? Dengan kesombongan mungkin, saudaraku, karena saya sudah berkelimpahan. Ya. Jadi disinilah, saudaraku, kita kadang-kadang diserang dengan mental kekurangan. Ya. Rasanya saya ini kurang cantik, rasanya ini saya kurang ganteng, rasanya saya ini kurang baju, kurang bahan, kurang mampu, kurang kesempatan. Ya. Banyak inilah mental-mental yang kekurangan, saudaraku, ya. Saya mah orang nggak punya, saya orangnya begini. Saya katakan, saudaraku kasih Tuhan, kita punya Yesus yang lebih besar dari segalanya. Jadi, saudara kasih Tuhan, kalau Yesus kaya, kita pun jadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat, saudaraku, di Indonesia ini, ya, penduduknya begitu banyak, kurang lebih 270 juta lah, atau mungkin 250, saya nggak tahu persis. Ya. Tetapi kita bandingkan dengan negara Singapura, saudara, yang kecil, saudaraku, ya, mungkin ya penduduknya 5 juta, 6 juta lah. Ya. Kita ini kaya, saudaraku, bangsa Indonesia ini kaya, ya. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, mereka tidak memiliki pertambangan, tidak memiliki perikanan, perkebunan, nggak ada gunung-gunung yang luas, yang begitu besar, ya. Tidak ada Wakatobi, tidak ada Raja Ampat, tidak ada Samosir, tidak ada juga Borobudur, ya. Lihat kita Singapura, saudaraku, seperti itu.
Kalau di Indonesia apapun jadi, saudaraku, ya, berkelimpahan, berkelimpahan. Cuma apa yang jadi masalah? Yaitu kemalasan dan kebodohan. Saudara kasih Tuhan, semua apapun jadi duit sebetulnya, saudara, di Indonesia ini. Ya, coba saudara saya lihat ya, contohnya goyang itik jadi duit, saudara. Goyang pocok-pocok jadi duit. Goyang ngebor jadi duit. Saya bukan berbicara tentang duit ya, tapi salah satu contohnya, saudaraku. Ya. Aduh, saya ini orang bodoh, Pak. Saya tidak sekolah. Saya ini SD aja tidak tamat. Saya katakan, saudara juga bisa dapat duit. Apa, saudara? Saudara harus mau, misalkan, jadi kuli panggul. Itu jadi duit, saudara. Ya. Mungkin saudara dengan tangan saudara, aduh Pak, saya cuma punya tangan ini 2. Saudara bisa, saudara jadi tukang refleksi, tukang melukis, mungkin juga merangkai bunga, mungkin juga saudara menjadi orang yang bisa mendesain, mendekorasi, saudara. Jadi duit. Ya. Mungkin juga saudara kita ini bisa jadi tukang sulap. Ya. Mungkin juga saudara menjadi tukang make up. Meskipun sekalipun make up mayat. Saudara ya, kalau make up mayat lebih enak. Tidak akan protes, saudara ya. Dimanapun juga tidak akan protes. Coba saudara, pernah kepikir nggak saudara jadi tukang make up mayat? Make up orang yang mati, orang meninggal. Di make upin saudara, itu bayarnya mahal, saudara. Apalagi misalkan mayatnya ini saudaraku sudah, maaf ngomong, begitu jelek, udah keriput, ya harus bisa jadi cantik. Gimana caranya? Wah, itu kalau make up-nya bagus, saudara bisa lebih cantik kelihatan, jadi lebih pangling mayat itu, saudara. Itu bayarannya mahal, saudara, itu jadi duit. Saudara kasih Tuhan. Itu pun juga dengan mulut kita, saudara ya. Mulut bisa jadi duit, saudara. Ya, misalkan kita ini jadi konselor, jadi host, ya, jadi guru, jadi sales, marketing. Mungkin saudara juga bisa nyanyi, saudara. Jadi duit, jadi hasil, saudara. Dengan kuping saudara apa bisa jadi duit? Bisa, saudara. Misalkan ya ada satu konser band yang besar. Ya. Bagaimana dia bisa mendengar suara sound system yang bagus, saudaraku. Ya, supaya dia itu bagus kedengarannya, wah sistemnya ini kurang nih. Dia ini dengan pendengarannya saudaraku yang tajam, saudaraku. Itu bisa jadi duit, saudara. Ya. Nah, saya kasih Tuhan, begitu juga saudaraku dengan penciuman bisa jadi duit enggak? Bisa, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau misalkan dia ada di pabrik parfum, saudara ya, kita ini tinggal mencium parfum, wah ini parfum kurang bagus nih parfumnya harus tambahin ini, gitu loh. Ini penciuman kita ini juga bisa dipakai, saudara ya. Oh ini penciumannya ini misalkan saudara menguji ini minyak apa ini? Oh ini mah minyak Gucci, minyak wangi Gucci, wanginya begini. Wah ini mungkin minyak wanginya ini air mata duyung, saudara ya. Mungkin juga wanginya ini minyak japaron kayak gitu loh. Ya, mungkin ini juga saudara, ini mah minyak wanginya ini minyak wangi kolonyo, saudara ya, untuk orang mati. Saudara pasti hidungnya pasti penciumannya pasti tajam. Ya, mungkin saudara di antara ini sekarang ada banyak yang tertawa ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Pada waktu kita saudaraku pakai minyak wangi yang mahal, tetapi ingat kalau sudah meninggal, semua pakai minyak yang sama, saudaraku ya, minyak yang murah, minyak kolonyo, saudaraku, saudara tahu ya. Saya nggak pernah lihat tuh di di tempat orang mati ditetesin minyak yang mahal, pakai minyak Gucci, minyak apa gitu, saudara. Enggak, minyak kolonyo semua. Saya harap semua nanti ganti dengan minyak yang mahal, saudara ya. Haleluya. Mungkin juga dengan minyak narwastu, saudara, lebih bagus ya. Haleluya. Ya. Kita masih punya mulut, saudaraku. Jadi MC bisa, saudara. Ya, gampang. Ya, yang penting saudara mau berlatih. Ya, contoh misalkan saudaraku ya di perkawinan nih. Ya, jadi MC. Ya, ada kedua mempelai. Misalkan mau potong kue pengantinnya, saudaraku ya. Motongnya dari atas. MC gampang, saudaraku, tinggal ngomong. Ya, misalkan sebagaimana mereka membangun satu rumah tangga bersama Tuhan,
melahirkan keturunan ilahi. Potong dari atas, saudaraku. Sekarang potong yang di tengah. Tuhan jadi pusat di dalam kehidupan rumah tangga. Potong lagi yang bawah, saudaraku. Kedua mempelai memulai hidup baru dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Tuh, gampang, saudaraku. Ya, jadi MC juga gampang sebetulnya, saudara. Mungkin saudaraku udah jadi tour guide juga. Tinggal menerangkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita pelajari. Ya. Jadi uang, jadi duit, saudara. Mungkin juga saudara, aduh, saya tuh suaranya jelek. Nggak bisa, saudara, saya nyanyi juga nggak bisa, suaranya jelek. Jadi duit, saudara. Percaya nggak? Nih kita lihat, saudaraku ya, yang main musik tuh bak bikbuk nggak karuan tuh suaranya apa tuh, kayak kentut kayak gitu loh. Misalkan mic-nya dideketin ke mulut, dirapatin, bak bikbuk itu jadi duit, saudara ya. Padahal suaranya jelek, saudaraku, saya dengar ya. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita ini kita kembangkan, saudara. Ya, menjadi sumber dayanya, ya, supaya kita ini semakin hari semakin diperkaya di dalam segala hal, ya, semakin kuat di dalam mental apapun juga, menghadapi apapun juga mentalnya tetap kuat, saudaraku ya. Pada waktu saudara berkelimpahan, mentalmu kuat. Pada waktu saudara mengalami kekurangan, mentalmu juga kuat, ya. Kita lihat, saudaraku ya, suatu bangsa, saya katakan, ya, itu bisa dilihat, saudaraku, dari hantunya, dari setannya, ya. Lihat aja, saudaraku, misalkan nih setan dari China nih, ya, itu pakai pakaian bangsawan, saudara, sambil loncat-loncat gitu ya, pakai bangsawan, pakaiannya bagus, ada kuning aja, ada merah, ada topi, saudara ya, wah, loncat-loncat itu, saudara ya. Kita lihat juga, saudaraku, misalkan setan vampir, ya. Vampir itu, saudaraku, setan yang serem, tapi dia naik mobil mewah, saudara. Ya, naik mobil mewah, saudara pernah lihat nonton film kan? Ya, begitu juga mungkin Dracula, setan Dracula ini, saudaraku ya. Tinggalnya itu apa, saudaraku, dilihat di kastil, di rumah mewah Dracula itu, saudara ya. Nah, di Indonesia ini, saudaraku, ya, setan pocong, nggak punya baju, ya, suster ngesot, ngesot, saudara ya, tuyul, saudaraku, yang nggak punya baju juga, saudara ya. Waduh, luar biasa di Indonesia ini, ya. Kunti, saudara ya, tidak punya rambut, Pak, dia punya rambut panjang, tidak pernah ke salon, saudara. Ya, nah inilah, saudara, kasih Tuhan. Dilihat aja dari situ sudah berbeda, saudara ya. Makanya ada kasih Tuhan. Kita harus memiliki mental, saudaraku, mentalnya yang kuat. Kalau kita dalam keadaan berkelimpahan, baik di dalam segala sesuatu yang berkelimpahan, siapkan mentalmu supaya engkau tidak lepas dari Tuhan. Ya, pada saat saudara mengalami proses dari Tuhan, baik itu ujian, baik pencobaan, saya katakan, engkau harus memiliki mental yang baja, mental yang kuat. Ya. Saudara, kelihatan orang yang mentalnya kuat dan yang lemah. Kelihatan, saudaraku. Ya. Kelihatan. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki mental yang kuat. Sampai sini, saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita harus memiliki mental yang kuat. Amin. Saudara siap memiliki mental yang kuat? Saudara Amen. Siap berkelimpahan di dalam segala hal. Ya, baik di dalam kasih, baik di dalam sukacita, baik di dalam damai sejahtera, baik dalam keuangan sekalipun. Saudaraku, saudara pasti berkelimpahan kalau saudara siap mentalnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami diajarkan tentang mental yang kuat. Kami percaya setiap hati kami dimantapkan oleh firman-Mu dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru, roh yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru, api kuasa Tuhan yang baru di dalam hidup kami.
Semakin hari kami semakin dibaharui di dalam Engkau Bapa. Di dalam pengenalan akan Tuhan, kami digantikan dengan jubah yang baru, menjadi manusia yang baru, memiliki pikiran yang baru, hati yang baru yang dari Engkau Tuhan. Sehingga mental kami pun Tuhan menjadi mental yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas jemaat-Mu, gereja-Mu, eklesia ini Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Yosua. Kami percaya Engkau memberkati penggembalaannya, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati gerejanya, bahkan Engkau memberkati keluarga rumah tangganya Tuhan. Kami percaya jemaatnya semua diberkati berlimpah-limpah di dalam damai sejahtera Allah. Bapa, kami percaya pengurapan-Mu turun Tuhan saat hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati istrinya Tuhan, Kau memberikan kesehatan yang sempurna. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Semuanya Tuhan, kami percaya ada di dalam proteksi kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam berkat anugerah-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati Pak Yosua. Semuanya Tuhan berkati.